Ini adalah video ketiga saya membahas konsep multi-brand, multi-outlet untuk bisnis kuliner. Melanjutkan pembahasan serial video tersebut. Saya menyarankan Anda menonton rangkaian video ini agar dapat memahami konsep membangun usaha banyak cabang sekaligus memiliki usaha banyak merek dalam berbisnis kuliner. Dengan demikian, Anda dapat mempersiapkan diri dari awal dengan langkah yang tepat. Dalam video ini, saya ingin menjawab kekhawatiran dan permasalahan mengenai mengelola usaha banyak cabang di berbagai lokasi. Mari ikuti pembahasannya. Kata orang tua dan nenek, punya banyak anak, banyak rezeki. Apakah Anda sependapat dengan prinsip itu? Walau kecenderungan pasangan muda sekarang tidak bersedia lagi memiliki banyak anak karena khawatir beban ekonomi akan menghimpit mereka. Namun, dalam bisnis, mereka justru berharap dapat mewujudkan impian memiliki usaha banyak merek dan banyak cabang di banyak lokasi. Seperti anak muda ini, memiliki 5 merek usaha makanan minuman, walau hanya menggunakan fasilitas dapur sewaan cloud kitchen yang dibahas dalam video tersebut. Dia mengikuti jejak perusahaan besar dalam industri restoran yang menerapkan konsep multi-brand, multi-outlet dalam berbisnis makanan dan minuman, seperti grup perusahaan tersebut. Kalau Anda menginginkan usaha kuliner seperti itu, maka Anda mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan operasional baik di outlet maupun central kitchen dalam memastikan kualitas produk memenuhi standar kualitas dan cita rasa, termasuk kualitas pelayanan kepada customer selama mereka bersantap. Semakin banyak Anda memiliki cabang dan merek tanpa mengimbangi dengan kemampuan mengelola operasional outlet, maka kelak Anda akan menghadapi pelik permasalahan dan beban pikiran persis seperti kekhawatiran Anda memiliki banyak anak seperti ilustrasi di awal tadi. Jadi, apa yang mesti kami lakukan? Berikut 6 langkah membangun sistem bisnis multi-outlet yang perlu Anda persiapkan. Yang pertama, Anda perlu membuat standarisasi untuk memastikan konsistensi kualitas produk maupun pelayanan yang diberikan kepada setiap customer di semua outlet. Standarisasi proses perlu dibuat meliputi resep pemasakan, operasional, dan brand, agar dapat menjadi panduan bekerja bagi semua karyawan. Sekaligus menjadi checklist saat melakukan audit quality assurance. Standar prosedur operasional tersebut hendaklah dibukukan secara sistematis menjadi sebuah SOP, Standard Operating Procedure, yang wajib dipahami dan dijalankan oleh setiap karyawan. Berikutnya, hendaklah seoptimal mungkin Anda melakukan sentralisasi di berbagai aspek dalam menghimpun kekuatan dan sinergi, seperti memberdayakan konsep central kitchen dan pembelian barang secara terpusat. Itulah kelebihan Anda memiliki banyak outlet. Terapkan hal yang sama ke aspek operasional lain agar tidak tercerai-berai. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah mengontrol dan memberdayakannya menuju efisiensi dan efektivitas. Hal kedua yang perlu Anda bangun adalah budaya kerja serta budaya perusahaan. Ini sangat penting untuk menggerakkan sinkronisasi saat pelaksanaan program. Tanamkan semangat tim untuk meraih kinerja terbaik. Bekerja sepenuh hati menghasilkan keunggulan prestasi, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Keberhasilan bukanlah prestasi individu, tetapi kontribusi setiap orang dalam mencapai target yang telah disepakati. Juga budaya continuous improvement. Tiada hari tanpa perbaikan. Walau peningkatan kinerja sekecil apapun adalah kebanggaan dan dihargai oleh perusahaan. Prinsip itu yang akan membawa pencapaian operational excellence. Customer kelak akan merasakan kepuasan dari operasional outlet yang terorganisasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan kesediaan Anda melakukan investasi sumber daya manusia. Kalau Anda memelihara karyawan dengan baik, mereka juga akan menjaga pelanggan dan bisnis Anda.
Semua akan berjalan baik dengan sendirinya. Salah satunya dengan menyediakan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Mengingat hal ini sangat penting, saya menyarankan Anda menonton video itu. Bahkan, saya menyarankan Anda membangun training center untuk melatih karyawan mampu bekerja sesuai SOP dan memiliki jiwa melayani customer. Hal ketiga yang perlu Anda bangun adalah sistem organisasi dan manajemen untuk mengimplementasikan standar operasional yang dibahas tadi ke dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Organisasi yang saya maksud bukan membangun hierarki struktur yang melibatkan banyak orang. Saya justru mengedepankan perampingan operasional agar tidak merepotkan Anda saat mengelola outlet. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen yang tidak menguras sumber daya, tetapi produktif mendatangkan hasil secara efisien dan cepat. Sistem manajemen yang akan membantu Anda untuk mengurai hambatan dan kesulitan operasional outlet dengan memberikan solusi yang tepat, baik untuk kepentingan perusahaan maupun customer. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana Anda mendelegasikan tanggung jawab. Seringkali permasalahan berkembang karena kegagalan kita dalam memberi delegasi. Entah pemikiran yang belum matang saat menyampaikan tugas, hingga kekeliruan memilih orang yang tepat untuk diberi tugas tersebut. Semua berakhir dengan kekacauan di operasional. Jadi, mulailah dengan diri kita memberi delegasi secara efektif. Kedua, hendaklah sebuah delegasi disertai dengan empowerment. Artinya, Anda perlu mendorong karyawan untuk belajar mengemban tanggung jawab. Beberapa waktu lalu, saya sempat berkunjung ke sebuah restoran fast food masakan Chinese yang baru buka. Sambil mencicipi paket menu, saya memperhatikan seorang supervisor sedang melakukan checklist kesiapan outlet sambil membuat laporan berdasarkan foto yang dia upload dari kamera handphone. Menurut saya, itu konsep yang salah kaprah dalam menggunakan teknologi untuk mengatasi kendala operasional restoran yang menjalankan sistem franchise. Kekhawatiran mereka malah berujung menambah beban biaya mempekerjakan seorang staf sekedar untuk memeriksa upload foto tersebut. Mereka selayaknya memberdayakan supervisor itu dengan empowerment untuk mempertanggungjawabkan outlet, bukan sekedar mengirim foto dan lepas tangan selesai sudah tugasnya. Kalau begitu, apakah diperlukan seorang area manager? Saya malah bertanya balik, sesungguhnya untuk apa Anda mempekerjakan area manager? Bukan sekedar menjadi pengawas toh? Kalau pola pikir Anda seperti itu, maka siapa yang akan mengawasi dia bekerja atau minum kopi? Fungsi area manager adalah mengimplementasikan program strategis ke dalam operasional outlet untuk mewujudkan pencapaian target yang dicanangkan perusahaan, seperti meningkatkan sales, mewujudkan kepuasan customer, menekan biaya, hingga mengoptimalkan profit. Lebih baik Anda menciptakan tolok ukur keberhasilan yang mesti dicapai setiap departemen maupun individu, supaya mereka terpacu mewujudkan prestasi terbaik sesuai tanggung jawab masing-masing. Saya akan membahasnya lebih lanjut di bagian berikut. Hal keempat yang perlu Anda bangun adalah teknologi tepat guna yang dapat membuat proses operasional lebih cepat, mudah, dan akurat, mengurangi tenaga kerja, menjamin konsistensi kualitas, serta mengoptimalkan keuntungan. Teknologi tepat guna tidak mesti yang mahal harganya. Walau perangkat sederhana ciptaan Anda sendiri tetapi memenuhi kriteria yang saya sebutkan, akan sangat membantu dalam mengakurasi ketepatan pekerjaan karyawan. Sebaliknya, Anda perlu berinvestasi teknologi software walau relatif mahal harganya, demi menyelamatkan keuangan perusahaan dari kekeliruan dan kecurangan. Di samping mengefektifkan perputaran barang dan uang, serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
Salah satu software yang saya rekomendasi mesti Anda gunakan adalah sistem pemesanan terpadu, di mana customer cukup scan kode QR, kemudian makanan minuman akan tersaji kepada customer, sehingga Anda tidak memerlukan lagi waiter untuk taking order atau kasir untuk menangani pembayaran. Dengan demikian, pelayanan akan menjadi lebih cepat dan yang terpenting tidak ada lagi lubang kecurangan. Saya akan membahasnya di video yang akan tayang tersebut. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak terlewatkan upload video tersebut. Hal kelima yang perlu Anda bangun adalah sistem tolok ukur kinerja agar dapat memonitor pencapaian bisnis masing-masing outlet secara objektif, sehingga Anda dapat mengambil tindakan dan keputusan yang tepat dalam mengelola outlet. Setiap outlet memiliki potensi tersendiri. Hendaknya Anda tidak menyamaratakan kekuatan dan permasalahan dengan outlet lain. Dengan demikian, Anda dapat menggali atau menggenjot potensi secara optimal sambil menyelesaikan tantangan permasalahan yang ada. Ada 4 perspektif bisnis yang perlu dibuatkan tolok ukur, yaitu yang terkait kinerja keuangan, customer, proses internal, dan pembelajaran seperti dibahas dalam video itu. Sebelumnya, Anda mesti menetapkan target dan sasaran yang diharapkan agar pencapaian kinerja supervisor penanggung jawab outlet dapat terukur, seperti tergambar dalam rapor prestasi kinerja masing-masing supervisor. Dengan demikian, Anda dapat mengelola outlet berdasarkan rapor tersebut. Apa kekuatan dan permasalahan, langkah perbaikan yang mesti dilakukan, hingga mengambil keputusan dan kebijakan berdasarkan data. Dengan sistem rapor seperti itu, supervisor outlet akan belajar bertanggung jawab. Untuk kinerja memuaskan, akan mendapat pujian, penghargaan, dan insentif. Sebaliknya, yang tidak berprestasi akan mendapat teguran, pembinaan, hingga PHK, pemberhentian kerja. Sistem raport ini dapat Anda kembangkan juga untuk tingkat karyawan maupun manajerial. Hal terakhir yang perlu Anda bangun adalah sistem penanggulangan krisis. Kadang rencana dan harapan tidak dapat terwujud dengan berbagai keterbatasan, sehingga supervisor outlet mesti mengambil keputusan dan tindakan penyelamatan dari kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Untuk itu, mereka perlu mendapat panduan dan batasan wewenang, serta cara menggunakannya secara fleksibel, adaptabel, dan bijaksana. Seperti contoh program Customer Recovery dalam menghadapi komplain customer. Supervisor berperan penting untuk memastikan tidak ada customer keluar pintu outlet dengan perasaan dongkol dan kecewa. Di samping program Customer Recovery, Anda juga perlu memiliki program Audit Quality Assurance untuk menjamin kualitas produk dan pelayanan di setiap outlet memenuhi standar, dan karyawan menerapkan SOP, standar prosedur operasional di pekerjaan sehari-hari. Inspeksi tersebut dapat dilakukan dalam 2 format, menyeluruh atau singkat. Audit menyeluruh dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan audit singkat dapat dilakukan setiap bulan atau per 2 minggu sesuai kebutuhan untuk memfokuskan perbaikan kinerja outlet yang sedang dalam tanda kutip sakit. Anda juga diharapkan mengunjungi outlet secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana dan keputusan secara faktual di lapangan, bukan sekedar mendapat laporan atau membaca angka. Kunjungan Anda ke outlet akan mendatangkan pengaruh dan hasil yang berbeda daripada inspeksi yang dilakukan oleh tim Audit Quality Assurance. Mengingat hal ini sangat krusial dalam mengelola bisnis multi-brand multi-outlet, saya akan membahasnya secara terpisah di video tersebut. Jadi pastikan Anda sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan video itu saat kami upload. Demikian 6 sistem bisnis yang perlu Anda bangun untuk mengelola usaha banyak cabang di banyak lokasi.
Dengan menerapkan sistem tersebut, insya Allah bisnis Anda dapat terkendali, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi untuk membuka outlet dan mengembangkan bisnis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.